Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Oktaviani, kelas 5C Keperawatan. Halo teman-teman, hari ini saya akan bahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, tapi sering baru kita sadari waktu kita lagi stres berat, yaitu cara kita menghadapi masalah atau dalam istilah keperawatan psikiatri disebut coping. Tapi bukan cuma itu, hari ini kita bakal bedah dua jenis coping, adaptif dan maladaptif. Lengkap dengan contoh nyata yang sering banget kejadian. Pertama, kenapa kita butuh coping? Coba pikir, dalam hidup pasti ada aja hal yang bikin kepala panas, tugas numpuk, konflik sama keluarga, ekonomi lagi seret, atau mungkin kehilangan seseorang. Nah, tubuh dan pikiran kita sebenarnya punya mekanisme bertahan, otomatis supaya kita tetap bisa jalan, mekanisme itu namanya coping. Bedanya, ada orang yang menghadapi masalah dengan tenang dan terstruktur, tapi ada juga yang langsung panik, kabur, atau malah marah ke semua orang. Makanya, coping seseorang itu menentukan banget bagaimana hasil akhirnya, lebih baik atau lebih runtuh. Kedua, apa itu coping adaptif? Coping adaptif itu ibarat mode bertahan yang sehat. Kalau kita pakai coping adaptif, artinya cara kita menghadapi stres itu nggak merusak diri sendiri dan justru bikin kita lebih kuat. Dan yang menarik, coping adaptif itu nggak selalu harus besar-besar, kadang cuma hal kecil tapi efektif. Contoh nyata, pertama, ada mahasiswa yang bingung karena tugas. Dia nggak langsung panik, tapi duduk sebentar, nyusun prioritas, lalu kerjain satu-satu. Kedua, ada ibu rumah tangga stres karena anak rewel. Dia nggak marah, tapi ambil napas panjang, ajak anak main sebentar, lalu menenangkan diri. Sederhana, tapi konstruktif. Ciri-ciri coping adaptif. Pertama, kita bisa mikir jelas walaupun lagi stres. Kedua, kita sadar, oke, emosiku lagi naik, aku harus atur dulu. Ketiga, kita nyari solusi bukan cari pelarian. Keempat, setelah masalah selesai, kita justru naik kelas secara mental. Jenis-jenisnya, pertama, problem fokus, mengubah apa yang bisa diubah. Contohnya, bikin timeline tugas, belajar dari kesalahan, tanya dosen. Kedua, emotion fokus, menenangkan diri biar pikiran jernih. Contoh, mandi air hangat, journaling, tarik napas panjang, jalan sore. Ketiga, support seeking, nyari bantuan karena sadar kita nggak harus kuat sendiri. Contoh, cerita ke sahabat, konsultasi psikolog, diskusi dengan keluarga. Ketiga, apa itu coping maladaptif? Nah, sekarang kebalikannya, coping maladaptif itu ibarat menuju jalan pintas yang kelihatannya enak, tapi ujung-ujungnya bikin kita nyesel. Coping ini memang membuat stres berkurang sebentar, tapi habis itu masalah datang lagi bahkan lebih besar. Contoh nyata, pertama, ada orang yang lagi stres kuliah, main HP 6 jam nonstop, seolah-olah lupa masalah. Ada yang habis putus, makan berlebihan tiap malam. Ada yang pusing sama ekonomi, marah-marah, dan nyalahin semua orang. Terdengar familiar kan? Ciri-ciri coping maladaptif, pertama, menghindari kenyataan. 2, emosi makin naik. 3, pikiran makin kusut. 4, masalah makin besar. Kelima, hubungan sama orang sekitar jadi rusak. Jenis-jenis pertama, avoidant, nanti aja deh. Contoh, gak mau buka nilai karena takut salah. Kedua, expect, kabur ke aktivitas pelarian. Contoh, rebahan seharian, being watching, gaming nonstop. Ketiga, self-blame, menyalahkan diri sampai lupa cari solusi. 4, aggressive coping, marah, bentak, ngelampiasin ke orang lain. Kelima, substance use coping, alkohol, rokok, belanja, improve apapun yang tapi bukan solusi. Dua cara menghadapi masalah. Bayangin ada dua orang, A dan B, sama-sama jatuh karena masalah ekonomi. A, adaptif, dia evaluasi pengeluaran, cari kerja sampingan, belajar hal baru, curhat keluarga supaya emosinya lega. B, maladaptif, dia menghindari tagihan, main HP terus, marah-marah sama orang rumah, makan berlebihan buat menenangkan diri. Dua orang, satu masalah, dua hasil berbeda. Yang satu jadi makin kuat, yang satu makin tenggelam. Dampak jangka panjang kalau kita sering pakai coping adaptif, kita jadi lebih kuat, lebih dewasa secara emosional, hubungan lebih sehat, dan mental makin siap menghadapi kejadian besar. Tapi, kalau yang sering dipakai coping maladaptif, stres kronis, kecemasan, depresi, burnout,
konflik sosial, bahkan sampai masalah kesehatan fisik. Jadi, sebenarnya coping itu bukan cuma tentang hari ini gimana, tapi tentang kita mau jadi orang seperti apa dalam jangka panjang. Peran perawat dalam coping, karena ini materi keperawatan psikiatri, penting banget untuk tahu peran perawat. Perawat itu mengidentifikasi dari awal pasien ini adaptif apa maladaptif. Membantu pasien mengenali sumber stresnya, mengajarkan teknik relaksasi, memberi motivasi dan dukungan emosional, dan kalau perlu, merujuk pasien ke psikolog atau psikiater. Perawat itu bukan cuma bantu fisik, tapi juga jadi pendamping mental pasien. Oke, sekian. Makasih teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang coping adaptif dan coping maladaptif, versi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.